Oke. Kayak Fanny tetap akan di-ban sih, siapapun yang second ban Fanny gue rasa. Iya sih, dua-duanya Fanny. Bukan, User. Yasuke sama Nanael. Thank you. Bukan ya? Bukan Ranger Haya, bukan. Oke, langsung kita menuju ke dalam Flying Cloud kembali lagi dengan adanya drafting phase. Apakah akan ada assassin yang keluar sebagai jungle? Ban yang, berbeda sekarang. Second pick begitu-gitu. Nah bener kan, dicoba dulu nih. Karena Bigetron udah 2 game tadi, mereka ada di Blue Sides. Dan sekarang mereka nge-ban Marcelnya langsung ternyata. Grok juga ditutup bersama dengan Kale ya. Jushin? Chushin, ya Chushin wajar ya, kita tahu sendiri emang Chushin hero yang sangat menyebalkan sekali di area mid lane. Tapi dari tadi lepas kan? Iya. Bahkan kayaknya kita lebih ngelihat Khalid Lilia dibanding Khalid Chushin loh. Iya. Tapi gue setuju sih kalau memang Jushin tuh bisa di match upin sekarang. Iya. Let's say kayak misalkan Cetian. Cetian ada, Lilia juga beberapa ada yang bisa, walaupun balik lagi ya, Chushinnya masih diprioritaskan juga tetap. Tapi dan ini dia, ya aku lihat juga kemarin di AP Brand, emang cocok banget beberapa komunitas juga sama dengan komen AE Brand soalnya. Ya. Karena Valentina first pick mirip-mirip buat sekarang, Bisa. Jume dan juga Aqua. Dia dinaik Sora juga gak sih? Dinai Sora secara langsung, karena kita tahu sendiri Sora akan sangat kerepotan ketika landing lawan Valentina. Makanya, kalau memang mau ngambil Sora juga nggak masalah sebetulnya. Tapi kalau mereka nggak ngambil, gue rasa Altrigo pakai. Atau ya udah biarin aja, cuekin aja. No Sora aja. Win rate-nya lagi jelek sih. Iya. Win rate-nya lagi yang bukan superior banget ya. Iya. Kalau dibandingkan dengan season lalu yang dimana, bukan season lalu tapi M7. Ya. Turnamen internasional yang kemarin lebih tepatnya. Karena kita tahu sendiri Sora tuh kayak punya, punya standar yang ngebuat gameplaynya tuh jadi chaos banget. Wah, Sora kalau nginget Sora ya, inget di region sebelah. Stormy. Iya. Wah, itu Sora. Itu sebel banget tuh dia. Tapi ya Kacau balau. tapi untungnya bisa ditumbangin sama pasukan Altrigo gitu ya. Tapi kali ini kita melihat ke arah Quinifer dan juga Lapu-Lapu. Jujur, izin ini sebel ngelihat banyak banget crowd control untuk hero-hero seperti Eve. Jujur aja nih Lim. Apalagi Valentinanya bisa ngambil kopi ultimate dari IMU ke RWM ya. Jadi efek sisinya ada 3 nih, ada Immobilize, ada Knock Up, ada Land Shaker dengan efek stun juga. Buset, ini kepegang semua berarti. Tapi ya Gwyn juga, ini power hero loh buat Yasuke. Yes. Karena dia waktu di M-Series dia pakai kan Gwyn. Iya. Dia biasa combo sama Alek kalau Aleknya grok. Ya. Jadi kayak dia tech charge, abis itu nggak usah pakai lompat, langsung buka Violet Require. Tapi kan groknya udah ditutup sama mereka Itu sendiri. dia, karena memang mereka nggak mau ngelepasin grok juga kan. Bahaya nih, dipegang Finn juga groknya oke lah. Rata-rata nomor pasti full hero-nya ada grok deh. Pasti sih. Rata-rata nomor sekarang pasti minimal udah bisa paham juga gimana cara blokade minion di awal, jadi laningnya bisa menang otomatis. Ya. Ditimpa juga tech charge dia tahu siapa targetnya. Khalid ya. hero screening berarti yang tutup ya. Tapi emang masuk akal sih, di sini kan Alek belum muncul hero-nya kan. Dan yang paling possible untuk muncul ya hero-hero rotasi pasti yang pengen menang langkah lah dibanding Hylos. Ya. Hylos menang di darah, menang di sustain, menang di durable. Tapi kalah di jalan karena Hylos jalannya lembat banget. Atau buka Glory Spade, rugi dong. Nah itu jalur alternatif buat Hylos. Iya. Dan Iya. bahkan kalau bisa kita bilang ini segala-galanya kalau bisa high loss-nya yang di all in, mereka yang pengen seperti itu Profesor. Wah kalau Hylosnya di all in ya berarti ini Berat sih. roamernya harus roamer yang bisa ngejawab juga nih. Di awal game dia bisa open map, dia bisa ngedamage juga mungkin. Seperti yang Ranger Mas harapkan mungkin Link. Atau Jadi kalau kayak enggak, roamer damage. matiin rotasinya aja kayak main chip gitu mungkin nggak? Possible nggak? Kalau ngomongin chip berarti yang terancam adalah Leomord-nya. Cuma Iya. masalahnya Leomord ya kalau kita ngomongin farming ya, kayaknya nggak bakal terganggu banget sih. Tanggung nggak sih kalau gitu Hilda aja sekalian. Oh yang Hilda dia gue setuju sih. one man show sendiri aja gitu Iya, ya. buat Iya. yang potensial dia gangguin Leomord, Leomordnya jadi gak level 4 cepet. Jadi beda gamenya kayak game pertama, Leomordnya 4 cepet, Yasuke kalah kan langkahnya. Dan lihat mereka udah langsung nutup menuju ke arah gelunya ini just in case high loss-nya ini ketika nanti akan menjadi tumbal, kalau ada glue bakal lebih gampang ditemakannya. Iya. Iya, makanya glue ini tapi tadi kan roamer ya? Atau memang udah transisi ke roamer sekarang glue-nya? Bi? Kalau aku sih masih beranggapan Glue masih fleksibel. Masih Dia tetap ada bebas di ya. EXP juga ya. Karena untuk beberapa matchup hero ya, Glue masih enak kok. Even kita anggap lawannya kayak Arlott gitu kan, yang sangat dependent sekali dengan skill keduanya, dengan Vengeance-nya, dengan Final Slash yang harus level 4 duluan. Jadi di laning dia tetap superior sebenarnya. Oke, band terakhirnya Harit. Freya muncul. Oh, Freya. Wait, ini Freya untuk deny? Atau emang Bigetron yang pengen nunjukin juga, kita juga bisa kok. Jujur, Gameplaynya Altrigo yang kayak Yves, hyper carry mid lane. Gue sih percaya Bigetron pasti bisa, Be.
Karena sama kan, karakternya ngotot nih dua-duanya nih. Bener, apalagi kan ya kita tahu lah. Di transisi season kemarin aja, Eman Factor apa juga dia gas kan, Iya. apa juga dipakai sama dia. Bentar, ini pertanyaannya muncul nggak nih Minsitar lagi nih? Karena Minsitar lumayan ngejawab banyak, Freya kejawab, Leomord juga jadi nggak bisa steed. Tapi ada Glow Spade loh, Be. Jalan keluarnya bisa dibuka gitu loh. Iya, itu dia. Chow, Cuma kalau ngedinai doang sih kayaknya nggak worth it menurut gue, Be. Apalagi ini udah game ketiga ya. Dan memang Sunset. Sunset untuk main aman. gold lane, untuk posisi lebih main aman. Plus dia tahu dia bisa sustain, nggak kalah banget laningnya. Nggak cuma itu, Yishunshin di gold lane itu kan bawa flicker. Ya. Dan anyway, kalau kita ngomongin flicker, biasanya ketika kita tahu Traceless itu bisa ke belakang, dia bisa Tracelessnya ke belakang plus flicker. Jauh banget. Jadi jauh jadinya. banget, dan itu double dash yang bisa menyelamatkan Yishunshin. Apalagi sekarang nggak ada glue, beda sama game pertama. Ya, atau agresif mungkin pakai flicker ke depan. Bisa banget untuk nge-trigger ininya, pasifnya. Kayak idol-idolnya OG. Flicker Iya. ke depan pokoknya. Kalau gue sering lihat memang kalau Yishunshin di awal ya, kayak di awal udah menang darah nih. Level 1, level 2-nya dia langsung berani flickerin ke depan buat mainin pedangnya. Ya berani banget, berani banget. Main dari melee juga, tapi ingat lawannya adalah Freya. Dan dari awal udah pasti Keren. dominasi banget, dan Uranus ternyata. Loh, ini hero alter ego banget ini. Wah, ini Kan dibilang kan makanya, I am you, aku adalah kamu. Ini kayak ketuker gak sih alter ego karakter iya, gak sih? kayak kebalik ya. Iya. XP berarti Shogun Uranusnya ya. Wah, ini bukan Bigetron by Vitality, berarti Bigetron by Ego. By ego. Karena dia ingin bermain seperti alter ego yang ngegulung dari early game, agresif, dan nggak memberikan nafas ke lawan-lawannya dengan metode Eve sebagai hyper carry-nya. Tapi PR-nya Moreno nggak boleh ketangkep. Ingat, Hijume kalau main Eve sendirian kayak gini, dia bener-bener posisi nahan, nunggu, Bener-bener nahan ya. baru keluarnya terakhir. Oke, tapi ini semua kita bakal menyaksikan untuk di game yang ketiga. Mampukah Alter Ego membalikan keadaan atau Bigetron akan tetap mengambil poin dalam match ini? Soe Piala Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Dia pembuktian ya. Match pembuka yang seru banget. Gak ada 2-0 gak ada. Harus susah untuk dapetin satu match win di MPL Season 17. 2-0 hanya untuk adik-adik katanya ya. 2-0 hanya untuk kalau gak sengaja kepeleset. Oke, kita bakal melihat di mana para pasukan dari tim Alter Ego dan juga Bigetron by Vitality kali ini agak cukup tertukar DNA. Agak tertukar DNA karena kita tahu yang suka mainkan dalam agresif pick over initiate itu kan lebih ke arah Finn ketimbang Alek. Iya. Dan sekarang malah dibalik. Oh, double stun! Lihat di depan sana jangan sampai ada first blood. Permasukan dari tim Alter Ego mereka sudah ke arah belakang karena Yasuke dikejar oleh Eman berhasil mendapatkan first blood. Eman, dia tahu berbeda dengan kondisi sebelumnya yang harus farming. Kalau kali ini dia harus fight lane. Ya karena fighter juga kan. Dia harus berani. Tapi gue kaget loh ketika Yasuke-nya tadi yang open dan bagus banget. Tapi malah mereka yang korban. Karena nggak ada follow up dan damage-nya juga kurang cukup. Ya ditambah Revitalize ya, jangan lupa dari Finn. Itu yang ngebuat Bigetron by Vitality jadi lebih kuat di area rivernya. Kerugian awal dari Alter Ego karena mereka kehilangan Yasuke. Jadi otomatis di level 4-nya nanti, di menit yang kedua juga lebih tepatnya, Nanael akan harusnya lebih diuntungkan secara farming waktu juga. Ini tinggal gimana caranya react lagi nih dari Bigetron. Jangan sampai mereka di area sungainya kalah lagi karena mereka udah pegang kendali early game-nya. Tapi untuk Eman, Belum fighter Yishunshin ya. Emblem Fighter juga dari Yishunshin-nya ya. Sama-sama Emblem Fighter, Killing Spree juga. Dan Weapon Master sih untuk Arvi. Ini bener-bener build up buat late game. Ini bener-bener setidaknya gue punya damage, Be. Setidaknya itu, Be. Iya, dan nanti item nambah lagi damage-nya. Walaupun pasifnya nggak nyala tuh masih bisa nyabet gitu loh, Be. Iya, Weapon Master seperti biasa ya teman-teman ya. Ada penambahan dari item, status, dan apapun itu. RWM di mid. Oke, tapi nampaknya pressure yang diberikan oleh Wow, sosok dari laris. Hizume terhadap Moreno sebagai pemilik real world manipulation malah lebih mengerikan dari imitasinya nih. Tapi memang agak adil sih karena dari Hijume ya dia punya dash gitu kan. Sementara Moreno nggak Oh, punya dash. Alek untungnya tidak punya duel Dragon. Bayangkan Eman di depan sana cukup berbahaya walaupun dia memiliki revive Nino ke arah belakang dengan Prefectors-nya menutup satu turtle tapi nampaknya gagal dari itu dia special big pressure Yasuke. Walaupun dapat double stun dia tetap harus tenggelam. Untungnya damage dari seorang Nino berhasil menutup dengan Prefectors triple kill di tangan dari tim Alter Ego. Perfect counter setup tadi Yasuke yang berhasil tadi dapetin banyak sekali dari Violet Requiem. Ada Jet Kundu juga tadi yang ngebantu knock up lagi ya.
Maka jadi wah chaotic banget tadi dan secara garis besar Alter Ego yang unggul, Be. Chain CC-nya ya jangan lupa ya. Spade Immigration, Valdric Wyam dilempar lagi pakai Turtle Ship. Dan ada Alex juga dengan Kunedu. Kita tahu sendiri emang kalau ngomongin soal Chow dan juga Guinevere. Ini sempat di-mention juga sebelumnya. Kalau emang ini combo yang annoying banget dan gampang banget untuk bisa di-setup. Lagi. Sengaja udah manggil Barbie kali ini dari Nile-nya. Cuma ya cooldown-nya nggak lama juga tau. Iya. Rata-rata masih main cooldown ya dari Leomord. Iya pasti ya. Tapi kayak kita kilas balik seperti di season M7, bukan season tapi ketika lagi M7 di international stage, Alter Ego selalu bermain seperti ini. Turtle cuek. Tapi kalau Yang team penting fight kill, ayo. Yang penting kill. Kita ladenin kalau kill. Kalau karena aku bisa dibilang, sekalipun lo dapet turtle-nya, tapi kalau misalnya kita bisa ngilangin 3 posisi, wah 3 poin atau 4 poin ini bakal lebih menguntungkan, Profesor. Udah pasti ya, karena turtle-nya juga sempat kena kehilangan gold ya, kena nerf juga. Ada pengurangan dari pendapatan gold-nya, sehingga udah pasti target kill lebih bijak. Dan itu sangat cocok sekali. Oke, Well Draken menuju ke arah Finn di depan sana, tapi tak pakai Alex tanpa ada following ultimate yang cukup dan ditutup dengan Moreno. Reward manipulation dan juga close pathway membuat Yasuke terperangkap tebakan tumbang begitu saja. Kesempatan kedua untuk sosok para pasukan tim Alter Ego bisa balik, ini nggak ada. Wah, Tapi Nino! Nino versus everybody again, yang akhirnya di shutdown oleh Moreno. Terlalu bersinar dari seorang Nino membuat Moreno harus menutup jalan dari Nino. Karena dari tadi Alter Ego sebenarnya udah gak punya kesempatan untuk balikin keadaan, tapi Nino selalu mencari celah tersebut. Ya keras punya damage. Ya definisi XP lane banget. Sementara sekarang turtle-nya. Ini yang terjadi berturut-turut. Setup objektifnya jadi ketahan karena point kill demi point kill yang didapetin oleh keduanya. Oh, tapi jalan duluan nih dari Eman-nya. Kayaknya tim fight bakal 5 lawan 4 untuk Big Apple. Yasuke! Eman menuju ke arah sana, Feltricum double momentum. Kali ini sedikit terlambat dari Eman mencoba untuk membalaskan kembali keadaan, tapi Eman tampaknya tertangkap di depan sana tanpa ada Purify. Damage dari Nino jadi lagi? tidak cukup. Sedangkan Shogun dan juga Eman tidak bisa ditumbangkan dengan instan. Mereka nggak memiliki marksman, Profesor. Jangan lupakan hal tersebut. Hati-hati. Gila, Eman masuk karena ada Feltricum Special Migration. Dipakai Purify-nya, dibalikin Alter Ego-nya. Udah pasti ya, karena emang di sini Freya sangat terganggu dengan adanya efek dari mini stun atau efek heavy CC lah pokoknya yang bisa mengganggu Freya ketika dia melakukan basic attack. Masih sangat wajar ke trigger Purify-nya, dipaksa lagi Valdric Wyam hanya untuk mendapatkan satu buah purple buff. Ya, setidaknya ya. Memancing Di-commit. dan bakal di-commit begitu saja. Purify nggak bisa menyelamatkan Shogun. Ternyata damage-nya cukup kali ini. Mungkin tanpa ada following up dari Hijube, kayaknya Shogun masih berkeliaran sih. Benar-benar. Tadi UF Dragon juga nggak kebuka kok. Jadi masih ada nih. Masih bisa pick off. Kalau lihat Violet Requiem dari Yasuke, ya cooldown-nya bakal cepet lah. Dia bisa nge-trigger dengan energi ball-nya kan. Dia untuk reset cooldown lumayan lah. Tinggal sekali putar jungle ada lagi. Tapi masalahnya, rotasinya agak lumayan pelan ya dari keduanya ya. Mereka Pelan. hanya teamfight di objektif. Ya karena emang mereka kayaknya lebih memprioritaskan untuk team fight berlima. Ngambil Shin dengan tujuan simple yang penting ngasih mini stun ke Freya. Udah, gak lebih dari itu. Dan mungkin tujuan di late game-nya nanti ya mungkin build ke arah Sky Pierce, nge-deal damage juga, atau bermain dengan split push. Karena kita tahu sendiri kan Shin punya keuntungan di mana dia punya Mountain Shocker, dia bisa open map, open vision. Dan itu yang menjadi keuntungan tersendiri bagi Alter Ego. Chestas Poldro, Nah ini harus, item pertama. kayaknya kalau ngelihat Arvi ya, gak Sky Pierce kayaknya. Be. Bisa nggak Sky Pierce, bisa Sky Pierce, bisa Winter. Ini endless dulu dia kan. Endless dulu pasti Bisa ya. Halberd. Dia bisa cari 40% cooldown maksud gue dengan Endless Battle nanti di item keempatnya. Boleh banget. Dari War Axe juga bisa. Ya, Kalau memang mau ya. Kalau dia mau main Halberd juga bisa. Bisa attack speed sekarang udah masuk ke pasifnya. Ya, Cocok, kayaknya, cocok juga. Kayaknya endless sih, karena dia udah punya Azure Blade juga kan. Ya, Ogre item Tomahawk. 4-nya paling ya, yang masih belum tahu apa nanti. Iya, mungkin langsung ke Malefic, mungkin langsung ke Biodi. Banyak option buat RV. Oke, target menuju ke arah sosok seorang Nail. Wabakama Chabra. Antara Alex dan juga Yasuke berhasil mendapatkan satu buah point kill yang sangat mahal. Yang sangat membuat Bigetron kali ini agak cukup tersandung, yaitu Nanail. Walaupun jujur short skill-nya banyak yang keluar. Tapi fine gak sih? Karena dia jungle. Iya. Nile 04, what happened? Ya jujur di segala-galain sih buat Nile-nya ya. Ditendang, di Valdric Wyam, kombonya juga banyak banget. Ada Nino juga dengan Lane Shaker.
Jadi nggak bakal bisa bergerak, even untuk react dengan adanya Phantom Steed untuk menambahkan hybrid defense. Sekarang Turtle dipegang sama Aldrigo. Oke, apakah tidak ada turtle ketiga perfect untuk berpasukan dari tim Bigetron by Vitality? Nile masih mau lebih, tapi ternyata Alec mencoba melakukan distraction. Duel serangan dikeluarkan Moreno yang terhantam di depan sana, dilepas turtle untuk berpasukan dari tim Aldrigo karena Yasuke nggak mampu untuk menahan damage tersebut. Dan di belakang Eman sebagai preman gold lane yang menuju ke arah top lane membantu apa yang dimiliki dari tim Bigetron. Tapi dengan chip yang dimiliki dari seorang Arfi, permasukan Bigetron akhirnya setidaknya punya napas. Pertukaran antara mid lane, bahkan sampai turtle-nya jadi Lord. Ya, Gak jadi di setup tadi, mereka mau orang ternyata dilepas sama teman-teman Alter Ego. Ya mereka dapat Moreno memang tadi. Tapi sekarang dengan hadirnya Eman sama-sama nge-zoning bagian belakang, ternyata bikin Alter Ego yang tadinya udah untung jadi sama. Di kiting sih jatuhnya ya. Karena kita bisa melihat bagaimana potensi tadi ketika ada Freya yang buka Valkyrie juga. Eman lagi dalam keadaan sayapnya menyala, otomatis Alter Ego lebih memilih mundur. cukup nakutin ya Eman kalau di sini kalau lagi Valkyrie ya. Dan bahkan kalau kita bisa bilang mau head to head antara Arfi juga Arfi belum mampu sih Be, jujur. Ya pokoknya kalau ada yang sayap-sayap mode terbang tuh emang ngeri. Mendingan kabur sih. Kabur lah, kabur. Kabur pokoknya. Ya Jangan karena dulu. Aldrigo juga kan main Freya kan. Mereka tahu kelemahan Freya di mana, di kitingnya. Sekarang Ijume nih masih belum mengcopy salah satu ultimate dengan IMU. Yang tadi udah sempat kita bahas ya kalau misalkan dia pasti ngambil Moreno. Kan damage-nya di sini cukup banget. Ya. Atau kalau alternatif ya Glorious Pathway paling. Itu juga kalau darurat kan, kayak in case buat kabur misalkan. Sekarang Lord udah mulai ditarik. Oh, ini dia. Lord yang sangat penting, Lim. Kalaupun ditarik, ini cuma tarik ulur, Lim. Ya. Gak bisa lebih kayaknya, Lim ya. Gak bisa kayaknya memang, agak susah soalnya. Agak susah ya. Agak susah. Karena baru terlihat potensinya di situ. Karena ya mereka siapapun yang pegang lama tuh bonyok. Jadi ya mereka main cepat aja, main tarik ulur. Winter item kedua. Iya, karena mereka cuma butuh untuk filter creamnya. Gak bisa damage balik, udah gitu aja, Prof. Yang penting mungkin kicknya atau The Way of Dragon-nya kena ke arah Nile, di follow dengan Valdrick Wyam, Winter. Iya. Damage-nya masuk, ya udah intinya Nile nggak tuker sama dirinya. Bonyok. Tapi Eman, Russell memancing flicker dari kita dari Alec. Tandanya tidak ada initiate power untuk The Way of Dragon with flicker. Tapi jangan lupakan, perpasukan dari tim Bigetron by Vitality mereka harus sabar. Mereka nggak boleh terlalu terburu-buru. Duel of Dragon yang gagal, Moreno di depan sana flicker. Tapi pasukan dari Bigetron, Ya, mereka Nile, berhasil Nile. mencuri Alec. Tapi di belakang sana Nino. Fokus menuju ke arah Moreno dan Paganino kembali mendapatkan point kill. Nino. Tapi Nino versus everybody mencoba untuk bertahan dengan preventus yang dimiliki. Dan Nino gagal untuk dapetin pin. Benar-benar Win. dipermainkan Nino. Kali ini Nino. cuma bisa pasrah. Sekalipun dia selamat dan shutdown akhirnya terjadi. Nino dipermainkan oleh Nile dan juga Pin. Tersisa Hijume dengan Lord yang terbuka. Bigetron sekarang memegang kendali permainan. Setup yang begitu rapi, mereka tahu damage utamanya ada di Moreno, mereka makan Moreno tapi masih dibuka. Gak sempat ternyata. Lord untuk Bigetron. Udah pasti bakal rugi ya kalau emang mereka masih mau team fight dari Aldrigo, mereka masih kurang dari jumlahnya. Dan semua bermula ketika emang Alec udah gak punya flicker. Itu menjadi sinyalnya. Oke, Eman dengan Oh, Valkyrie-nya. dibalikin? Coba tuh balikin kebalikannya, ternyata damage-nya terlalu sakit dan Duel of Dragon. Dengan chip sekalipun tidak membuat Eman Oh, ketat dan no. bahkan tidak ada flicker dari Alec. Membuat dirinya harus tertake dan masuk kill. Warriors potong. Pathway ditutup dengan sandwich scamming. Membuat para pasukan dari tim Bigetron mereka berhasil mendapatkan 2 point kill dan Lord masih bergerak di arah mid lane. Itu dia, sandwich gaming yang bukan sandwich generation. Wow, itu dia kesalahan terbesar dari Alter Ego adalah mereka coba untuk makan satu dan Eman yang coba untuk dimakan. Masih bisa save tadi dengan Valkyrie-nya. Di posisi terjepit memang tidak ada yang enak, Lim dan juga Profesor. Udah pasti ya, karena mereka cuma punya satu objektif yaitu adalah kill. Bigetron masih punya banyak objektif untuk ditumbangkan, yaitu adalah base turret juga di bagian mid lane. Sehingga lagi-lagi kerugian di tangan Alter Ego menunggu Arfi untuk kembali ke line of dawn. Hilang, untungnya masih ada pasif. Mereka pakai pasifnya sebelum hilang dengan sendirinya. Dan Dan lihat Shogun. Super minion masih ada cross pathway menuju ke arah belakang. Arfi tidak memiliki flicker kembali, fokus menuju ke arah turret. Sedangkan Nino menuju ke arah backline. Langsung Valkyrie Queen menuju ke arah Shogun dengan Polify yang dimiliki. Tidak terlalu impactful untuk mendapatkan 1 point kill. Tapi sebaliknya Alter Ego juga masih mampu untuk mempertahankan base turret mereka. Masih bisa defense. Mengusir mundur pastinya teman-teman dari Bigetron. Best Alter Ego aman. Dan untuk item dari Arfi sendiri. Malefic Blade of Despair, Be. Iya, Ini udah. connect sama Weapon Masternya ya. Tadi yang sempat kita mention kan, kalau misalkan nanti item keempatnya terserah sebenarnya.
Karena dia udah memilih kalah sama Ravik, berarti ya udah, berarti dia full damage aja sekalian. Blade of Despair, baru nanti mungkin item penutupnya ada di Winter, tuker-tuker sama Immortal, switching item, Rose Gold. Dan sekarang kalau kita ngomongin Bigetron yang lagi unggul 3.400. Wah ini udah tinggal ngejalanin game karena Nanael juga udah punya brute force ya. Jadi sekalipun dia terkena efek CC, kalau dilepas dari efek CC tersebut dia bisa ngebalas dengan ada Phantom Steed. Iya betul banget. Dan bahkan kalau bisa kita lihat Profesor ini agak cukup kesulitan kalau mereka cukup mengandalkan Nino. Lihat itu dia. Mereka jangan mengandalkan Nino saja karena Nino satu-satunya yang bisa mereka andalkan. Jadi Nino akan coba dimakan dan dilahap oleh tim Bigetron. Ketika Ninonya sudah dimakan dan dilahap, siapapun yang muncul di lane ini udah gak ada lagi taringnya, Lim. Ya dia buying time selama mungkin ya. Berharap bawahnya tadi sempat untuk ke split push, tapi sayangnya enggak. Sekarang harus mode defensif karena Alter Ego akan dikejar, Kevin. Bersama Nile tadi hampir aja di commit. Wah, karena mereka sadar nggak ada Nino nih, bisa kita makan. Siapapun yang muncul, entah dari Cho, Hijumi, Arfi, apalagi dan juga Yasuke, Le. Wah, dan jangan lupa ya, satu hal yang paling penting adalah Finn ini belum memiliki chassis Pauldron. Narvi. Oke, Eman, surprise. Tapi di belakang sana ada keluar Spectral, bakal coba dikejar. Arfi, flicker for defensive. Mau tidak mau duel jangan dikeluarkan, tapi sosok Alex harus ter-take down. Di saat Lordnya sedang muncul, sedangkan Nino di depan sana. Falling out dengan ada counter yang membuat Nile hilang tanpa ada power of retribution. Hijumi mencoba di-cover oleh Yasuke, tapi tidak ada lagi jawaban. Selain mereka melakukan dealing terhadap Lord yang dimiliki Alter Ego. Kenapa? Karena gak ada power of retribution. Dealing adalah satu-satunya wise decision untuk tim Bigetron. Alex tuker Nile, ini pertukaran yang sangat-sangat tidak adil pastinya. Nggak adil sama sekali. Nggak adil, karena overchase juga dari Bigetron by Vitality. Mereka terlalu banyak mengejar tadi. Dan sekarang harus direm sepertinya ya, karena mereka sadar ada Lord juga. Kecuali kalau emang ternyata tujuan dari Alter Ego nge-bait, bait dan bait. Karena tadi ada yang kena baitnya. Oh no. Arfi lagi. Arfi nggak ada flicker kali ini dan tertangkap dengan Glorious Pathway. Arfi, Restless terakhir menutup dirinya menjadi tumbal untuk pasukan dari tim Alter Ego. Tapi Eman bakal dibalikan oleh Nino dengan catatan yang dimiliki. Moreno mencoba untuk melakukan spamming, Yasuke targetnya gagal. Hijumi tidak memiliki lagi reward manipulation. Dan di belakang sana Shogun mencoba untuk mengejar dan Nile dengan kudanya. Mencoba untuk mendapatkan satu point kill atas Alex. Nile berkuda di dua game yang berbeda. Dan kali ini berhasil mendapatkan point kill yang cukup mahal. Tapi ingat, Yasuke masih ada walaupun retribution kita nggak tahu available apa enggak. Ya. Datang di waktu yang tepat, itulah yang terjadi tadi. Sementara lihat Commit, dia makan depan. Maka Shogun? Really? Wah itu nggak wise banget sih. Itu jatuhnya short skill yang kebuang. Tapi posisinya Yasuke mau coba untuk memaksa the power of retribution. Lordnya! Bakal coba dipaksa. Lordnya! Retribution dan gagal. Nile berhasil mendapatkan Lord kali ini. Buat team fight terjadi. Nino mencoba untuk mengusir mundur ke arah belakang. Brave Fighters ini dia. Pria pemberani. Dan suka bumi. Nino berhasil mengusir mundur Bigetron. Tapi tetap Lordnya di tangan Bigetron by Vitality. Wah, ini nih team fight yang benar-benar nggak bisa dihentikan ya. Bahkan kalah jumlah pun Alter Ego masih mau coba untuk ngambil satu objektif tersebut. Iya, Dan lagi-lagi. Kayaknya mereka mau cari ganking. Tukar Tapi satu ya? gagal. Ingat, Eman. Dia masih punya Valkyrie. Sisi immune. Purify ready. Dan Arfi recall. Wah. Tapi defense bagus sih ini. Kayak tiga lainnya nggak masuk bersamaan, midnya bisa diambil duluan. Bawahnya sedikit ke delay karena masih ada inner turret juga. Dan harusnya masih ketahan, kecuali ada kick off yang manis. Enggak sih, ini harusnya pecah turret ya. Minimal base turret dulu yang harus pecah. Tapi untuk ngomongin dihabisin, ini agak cukup berat. Karena mereka masih ada Hijumi dengan reload manipulation imitasinya. Ya, untuk front to back juga masih aman banget bahkan. Ingat, udah masuk di menit 16, item dari Arfi juga udah full bahkan. Jadi damage-nya tuh cukup, tinggal kita tunggu aja nih. Decision dari mereka, siapa yang akan dimakan? Nile memasang menuju ke arah Alex. Dipancing supaya mengeluarkan flicker yang dimiliki Alex supaya tidak bisa initiate. Clear. Dan clear yang sangat cepat di arah bottom lane menimbulkan hanya satu turret saja yang bisa mereka dapatkan. Itu juga cicilnya udah dari tadi. Ini yang aku bilang ya, selama strukturalnya masih aman, sebenarnya comeback masih possible. Kecuali kalau mungkin strukturalnya tiga-tiganya udah mulai hancur ya, itu buat bikin comeback agak sulit karena syaratnya banyak banget. Harus laning management dulu, apalagi buat Hijumi nih yang sekarang emang benar-benar berkutat dengan damage untuk front line. Untuk Finn terutama, karena akhirnya dia udah punya Wishing Lantern. Jadi nanti damage yang akan dihasilkan oleh Hijumi memang tinggi. Tapi dia juga harus jaga posisi. Karena dari tadi ini banyak banget yang bisa ganggu dia. Shogun bisa ganggu dia, Moreno juga udah punya Ice Queen. Jadi otomatis movement speed yang dimiliki sama Alter Ego akan sangat terbatas sekali.
Ini Kena slow semua. gue ngeliat winning conditionnya dari Alter Ego ya. Kayaknya mau nggak mau dia harus paksa ke Moreno. Paksa Moreno. Karena nggak ada lagi kayak siapa yang mau dimakan? Gue setuju banget. Karena Moreno dari tadi yang bisa dimakan ya Lim ya. Dalam Iya. catatan bisa. Atau ya balik lagi ke Nael. Ya, dan karena kalau Moreno tumbang, otomatis hero-hero milinya dari Alter Ego itu jadi lebih leluasa untuk maju. Eman benar-benar leluasa banget di game ini. Dia Lebih team high. fight dari awal Dimana sampai sekarang menit ke-17. Eman gak peduli. Ya, karena attack speed berpengaruh dengan pasif dari Yunshin ya. Kita tahu sendiri di sini, Demon Hunter Sword juga mungkin untuk menjawab para front line. Tapi ingat, untuk sekarang Finn-nya itu udah punya jawaban, ada Chestes juga. Jadi selain mengurangi attack speed, dia juga item anti-burst. Ya. Karena ketika darahnya di bawah 30%, dia bakal nge-heal dengan 20%. Ada Legend Gem juga tuh. Masih nge-heal juga kan Masih jadinya. nge-heal juga. Lumayan sustain lah. Immortal pun udah ready. Ada Revitalize juga, jangan lupa. Ini Finn bener-bener kuat Kocil. banget. Oke, kita lihat kali ini. Bermain dengan adanya konsol gaming. Dan para pasukan dari Bigetron by Vitality, mereka harus melakukan clear di arah top lane. Slot terbuka dengan sangat bebas. Minion manage harus di arah tengah, diselesaikan terlebih dahulu oleh tim Alter Ego. Karena kalau mereka sekali saja melepaskan wave minion di tengah, tidak di manage, ini berbahaya untuk mereka. Lordnya evolve loh, jangan lupa. Ini Lord yang berbahaya banget. Tapi kalau tuker 2 atau 3 orang, worth it. Oke, kali ini naik. Duel Triggernya miss. Tapi di belakang sana Arvi ditutup jalannya oleh Eman dan Sandwich. Membuat Arvi ter-take down. Inisiat yang gagal membawa Alter Ego ke down. dalam kematian mereka. Mereka menggali kuburan mereka sendiri. Sehingga mereka kehilangan 2 membernya. Bahkan Lord di depan sana akan coba dibiarkan begitu saja. Brave Fighters, para pasukan dari tim Bigetron by Yasuke. Vitality. Bakal coba dipaksa dengan adanya satu Winter Crown. Moreno hanya menjadi korban belaka. Tidak bisa di following up dan fokus terhadap turret. Satu-satunya yang bisa dimainkan oleh Ijume. Burst power yang sangat tinggi. Tapi seenggaknya mereka masih bisa mukul mundur. Sekarang Lord adalah objektif yang bisa diambil oleh Bigetron. Mereka nggak bisa game. Masih ada 3 member yang hidup dan bahkan mereka masih mau coba buka. Yasuke yang bakal maju lagi di depan. Yasuke nggak ada Winter tapi dia tetap berani di depan sana. Fokus menuju ke arah Shogun. The Power Retribution dan Eman sebagai preman God Lane mencoba untuk mengusir mundur Yasuke. The Power F Retribution dari Nael. Dan dipaksa untuk mundur ke arah belakang. serius? Oh, no. Bakal coba dipaksa. Tapi recall dari Nael, jangan lupakan itu suka menjadi pertanda khas untuk mereka sendiri. Violet Requiem, what? Alter Ego? Mereka coba untuk ngambil satu tadi seenggaknya dari semua pertukaran yang dilakukan. Tapi sayang sekali nggak dapat apa-apa. Wah Lim, Alter Ego tadi menggali kuburan mereka sendiri Lim. Itu dia. Sekarang, oh defense-nya bakal berat sih harusnya karena ditempel Lord-nya. Lord Evolve juga. Oh, Walaupun dapet. dua lane. Purple buff-nya juga dapat. Damage di sini dan Winter Crown harusnya Alek, masih Alek. cooldown menurut saya. Alek, Oke, langsung ada satu Sneaky Mickey. Bermain di arah belakang, Alek. Target menuju ke arah Moreno, The Way of Dragon. Oh, no. Ke arah yang jauh tanpa ada following up damage dari World Manipulation. Arvi down. Tapi Arvi-nya tertinggal seorang diri. Mereka fokus ke arah Moreno. Base yang terbuka sangat bebas. Special Big Nation dan Patrick Web tidak bisa menyelamatkan. Alter Ego harus rontok dan kalah di match perdana mereka. Dengan small mistake, menggali kuburan mereka sendiri di match perdana mereka. Akhirnya mereka harus tunduk di hadapan Bigetron by Vitality. ini dia runner-up. Season kemarin runner-up DM Series. Berhasil ditumbangkan juga Bigetron. Dengan formula yang mirip. Bukan cuma dari hero-nya. Mereka tidak berganti line up. Mereka punya playstyle yang mirip. Dan semuanya dibuktikan. Match pembuka Bigetron lebih unggul. Tapi tadi small mistake. Dua Dragon terhadap Moreno. Semua mata menuju ke Moreno dan Arvi-nya ditinggalin seorang diri, Itu Profesor. dia. Jangan lupa juga ya bagaimana tadi targeting ke arah Nael yang lumayan digagalkan dengan backup yang sangat cepat. Shogun dan juga Finn yang langsung mengeluarkan banyak sekali resource untuk menutup The Way of Dragon tersebut. Iya. Tapi untuk Nino, dia kerja banget sih Nino. Nino Iya. kerja banget di game ini. Nino pria pemberani dari Sukabumi. Asli. Semuanya dihantam, damage-nya juga besar banget dari Nino. Dan Ya. jujur emang dari awal yang sempat kita bilang ya bahwa ini adalah sorotan untuk kedua EXP lane. Tapi di game yang ketiga berbeda. Ini emang benar-benar sorotan untuk semua pemain. Karena semua pemain benar-benar punya highlightnya sendiri termasuk Finn, even dia dengan high loss. Ya dia megang banget sih. Entah yang kabur, entah yang nge-backup. Finn-nya main banget. Dan entah kenapa ya, kayak kombinasi di Alter Ego.
di game ini ya, spesialnya di game ini aja. Kayak gak masuk sama sekali. Ya, connection-nya tidak 100% berjalan dengan manis ya. Iya, entah itu Way of Dragon-nya, entah itu Yasuke kan mereka punya 2 pick off nih. Kalau damage-nya ada, sebenarnya ada Hijumi, ada Army, cukup kok. Ya, kalau kata Kairi combo bruiser ya, ini Gwyn Chow, tapi ternyata nggak berjalan dengan maksimal. Dan ini yang mungkin agak sedikit miss. Oh. Ini salah satu yang tadi Ranger Mas bilang, menggali kekalahannya sendiri. Karena gamenya langsung swing banget ke Bigetron. Oke, tapi kita langsung saja sudah lama tidak mendengar interview. Sol, Bude Clara dan Sabila, take it away. MPL Arena bergemuruh untuk kemenangan pertama di regular season MPL season 17. Sabila, gimana kamu melihat match pembukaan ini? Benar-benar luar biasa banget ya. Tadi kita sudah melihat bersama-sama, bahkan di match yang ketiga tuh tegang banget di game yang ketiga ya. Di game ketiga, Derby STM menjadi match pembukaan ini kali pertama loh. Derby STM, ini memang gimana sih kalian melihat Derby STM menjadi pembukaan regular season 17? Kalian bermain lawan Alter Ego langsung. Ya, mungkin Nael dulu kali ya. Nael kayaknya udah ada yang ingin disampaikan nih. Nael, gimana nih? Kamu setelah melihat bahwa Derby STM menjadi match pembuka di hari ini? Seru banget sih. Ibaratnya kan 10 playernya tuh belum panas kan. Tapi kita baku hantam terus tuh seru banget sih. Oke, terlihat dari gameplaynya ya. Iya, tapi baku hantam ini kita tahu dari Derby STM. Ngelihat kalian berhasil mengalahkan, tadi sih pas interview bilangnya, wah ini rasanya mengalahkan runner up M7 gitu. Wah. Tadi tuh. Iya, kata Koet tadi ya. Kata Koet gitu ya. Kalian merasakan hal yang sama? Jujur kita nggak menang titel musuh lah. Mau dia juara apa, runner apa-apa, kita nggak peduli lah. Oke, tapi menarik gimana Nael? Hari ini di game ketiga kalian memainkan kombinasi yang kita tengok pada saat M7. Ada Leomord dan juga Freya. Duetmu sama Eman. Apa rencana kalian tadi? Plannya mau tabrak belakang. Ya. Plannya mau tabrak belakang tadi katanya. Oke baik, cuman mungkin aku pengen nanya ke Eman kali ya. Eman gimana tadi pada saat mendapatkan mania pertama berarti ya? Dapatkan mania pertama tadi Eman? Kena, mereka makan, dimaniakin ya. Katanya nggak kedengeran. Oh gak kedengeran. Oke baik, gimana pada saat tadi kamu dimaniakin? Gimana Terkena sama maniak Arfi? sama Arfi? Enak. Enak, jadi enak terkena maniak Iya, dari enak, Arfi, enak. Tapi kan aku denger ya Bude, ini bener gak sih katanya nih kalau aku gak salah ya. Ini katanya Eman itu salah satu preman Goldland. Iya, ini preman Gold Lane yang biasanya kita lihat juga maniak-maniak. Hari ini baku hantam juga dan kamu mainin Arfi di depan Freya tadi ya? Game ketiga. Apa ya? Iya gitulah katanya. Iya gitulah kayaknya. Tapi menangin game yang ketiga, sulit apa sih memenangkan series ini melawan Alter Ego? Untuk sesulit apa di game yang ketiga? Nino sih lapunya keras banget. Iya. Oh jadi Nino yang menjadi masalah. Iya. Lalu jawaban kalian apa? Kita punya Shogun. Shogun. Oke, mungkin kita langsung nanya ke Shogun ya di sini. Shogun gimana tadi khususnya di game yang ketiga sih? Dimana kita ngelihat emang Nino dengan lapunya cukup mengganggu banget pergerakan dari teman-teman Bigetron by Vitality. Gimana Shogun? Ya tugasnya emang kayak gitu. Oh dari kamu sendiri gimana nih tadi? Ada rasa kesel kah? Ada rasa kayak aduh. Seru soalnya kita dan mereka juga ngasih game yang terbaik. Terus ya alhamdulillah kita menang, seneng lah jadinya. Jadinya gede. Senang. Tapi ngomong tentang senang, hari ini kalian melawan tim yang bermain dengan sejuta cheese pick. Di mana Alter Ego menggunakan hero-hero yang cukup unik. Finn, kamu langsung berhadapan dengan Alex. Dengan satu hero anyar yang akhirnya muncul juga di MPL. Berhadapan dengan Alex hari ini dengan hero-heronya dia bawa hero baru juga. Gimana sih? Jujur Marcelnya tadi jago banget. Oke, debut Marcel di MPL, apakah ini bakal jadi hero populer? Mungkin. 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 Oke. Tapi aku boleh nanya gak sih? Aku pengen nanya ke Moreno deh. Moreno aku pengen nanya ke kamu, kenapa sekarang O-nya ada 3?
Jadi manggilnya udah nggak boleh Moreno, tapi Moreno gitu ya? Buat ini aja sih, validasi ke teman-teman. Jadi yang pertama tuh, Nail jago banget. Oke. Ah, Yang kedua, O-nya, Eman jago banget. Oke. Ketiganya ya, Shogun sama Vin jago banget. Oh baik, jadi nama baru, formula baru, kemenangan baru juga ya untuk Bigetron by Vitality ya. Morenonya di mana? Oh, Yang depan ya kan? Oh, Moreno. Oh. Iya, jadi penjelasannya di belakang lah, validasi ke teman-temannya gitu. oh validasi ke teman-teman. Tapi memenangkan match pembukaan kalian ini validasi untuk kalian juga nggak? Untuk season 17? Oh jujur, buat Jujur. saya sendiri jujur validasi karena kan saya ada saingan. Maksudnya pembuktian gitu ke diri sendiri. Oke, karena bisa dibilang Bigetron gebrakannya menggebrak banget season ini loh. Ngedatengin 3 player anyar, Yes. menaikkan player. Coaching staff juga banyak berubah. Iya. Lalu perubahan ini juga Budi dengar-dengar kemarin sempat ada militer di BTR. Iya Bude, Heeh. makanya kan badan, enggak juga ya. Ya pokoknya kita jadi lebih disiplin lah sekarang harusnya. Makanya excited lah buat memulai MPL di day one ini. Oke, tapi gimana tuh dengan kalian perubahan sebesar itu tiba-tiba kalian rasakan apa yang kalian rasain gitu? Jujur anak-anak semuanya emang ada basic militer lah, kayak kuat, kecuali Vin karena waktu itu puasa kan, jadi ya agak kurang dia. Cuma sekarang ya yang kita tangkap sih lebih ke aset timnya aja sih, kita berlapan playernya sama disiplin-disiplinnya kita gitu. Oke, tapi Budi penasaran. Kita dari season ke season melihat Bigetron di regular season begitu apik. Tapi di season 17 ini apa yang akan Bigetron bawa? Atau mindset baru apakah yang kalian punya untuk season ini? Yang pasti mindsetnya step by step lah, biar nggak kepleset di playoff. Jadi kita nggak targetin di playoff apa gimana, kita targetinnya match per match. Oke, jadi step by step gitu ya. Yang ada di depan mata itulah yang dihajar sama Bigetron by Vitality. Oke, mungkin aku pengen nanya kira-kira dari kalian ada nggak yang pengen disampaikan nih buat super fans ataupun Bigetroopers yang ada di Cicalengka? Nah, apa yang ingin disampaikan? Ayo. Halo semuanya, Bigetroopers yang dari mana? Cicalengka. Terima kasih udah nonton kita buat pembukaan match pada hari ini. Dukung kita terus, minggu ada match lawan Dewa dan seterusnya. Terima kasih. Aku. Oh iya dah. Boleh. Tapi ini ke Ijume. Oh, Jumeng, dengarkan ya Jumeng ya. Buat Jumeng, semangat. Kita ketemu lagi leg 2 karena kita sama-sama lulusan ABP. Oke, udah sok maju Jumeng aja ya. Ya. Semuanya tentu kita sadar betul kedekatan dari Nanail dan juga Hijumeng. Biar ditepin Pesan betul ya. sudah disampaikan dan saatnya Bigetroopers berpesta untuk meramaikan kemenangan dari tim Bigetron. Hey, kesenangan tentunya bukan berakhir di sini saja karena di sini Bude dan juga Sabila akan memberikan kejutan bersama dengan GoPay. Inilah dia GoPay hadiah GG. Wow, pastinya setelah tadi kita udah tegang kan ya melihat match yang pertama betul-betul intens dari kedua tim. Sekarang saatnya kita bagi-bagi GoPay di sini Bude. Caranya gimana sih Bude? Caranya akan kita tunjukkan langsung di layar. Pokoknya caranya pasti kalian udah hafal apalagi tiap seasonnya bersama dengan GoPay. Pastikan kalian sudah mendownload, mengunduh aplikasi GoPay di App Store, di Play Store. Lalu nanti siapkan kamera kalian karena di pojok sana itu putih akan muncul QR code. Lalu nanti kalian bisa klik buka hadiah untuk terima GoPay-nya. Setelah kalian klik, otomatis hadiah akan masuk ke akun kalian. Tapi tahu nggak sih yang bikin makin spesial untuk di season 17 ini hadiah GoPay-nya itu sama kayak season kita. Wih. Betul, tahu dong jadi berapa? Tahu,
17 juta. 17 juta untuk total hadiah kita, luar biasa sekali pastinya ya. Jadi sama gitu loh Bude, sama kayak seasonnya. Aduh, memang GoPay ini baik banget. Tapi di sini udah lagi pada happy. Oh, spin 17 juta untuk para super fans. Jadi bersiap-siap langsung aja gak sih Sabila? Oke, langsung aja ya. Kita akan hitung dalam 3, 2, 1. Ini dia. Langsung saja di scan. Mungkin nanti kalau ada yang dapat boleh dikasih tunjuk ya. Langsung aja dikasih tunjuk nih. Pamerin langsung. Oh. Weh, congratulations. Banyak banget nih, kayaknya Banyak semuanya banget. langsung pada dapet di sini. Langsung ditunjukin semua smartphone-nya ya. Langsung pada dapat semuanya. Aduh, benar-benar luar biasa sekali. Dan pastinya Bude, karena tadi kita sudah kasih hadiah ya. Ini spesial dari GoPay. Gak cuman itu aja, kita juga ada nih hadiah menarik lainnya. Salah satunya adalah Perfect Turtle dan juga Different 10K Gold. Nah, Hadiah dari GoPay nambah ya. nambah lagi Bude hadiah dari GoPay-nya. Caranya gimana? Nanti kalau misalnya kalian melihat nih ada Perfect Turtle ataupun Different 10K Gold-nya. Nah, kalian langsung cek aja ke sosial media dari MPL Indonesia. Asik, makin happy pastinya di MPL Indonesia Season 17. Namun kita tentu nggak mau kelewatan dan ingin mencari tahu bagaimana caranya Tigetron memenangkan match perdana di MPL Indonesia Season 17. Langsung saja, caster, monggo. Derby SM pembuka match perdana yang luar biasa mantap 2-1. Tapi saat itu saya untuk Konavari, curse-nya kalah karena dilawan pakai curse juga. Benar. Benar. Kersnya Koet yang menang. Tapi The real CEO emang. Tapi bener kata mereka, 2-1. Ya, gitu dong, semangat. Itu semangat. Yang berisik dong. Iya. Dakduk memang. Iya, teriaknya sih udah hype banget ya karena emang lagi dapetin kemenangan kan. Sama soalnya. kangen kan, udah lama gak teriak-teriak kan. Kangen. Tapi ya kalau menang mau bebas lah. Nah, kita lihat dulu sedikit ini salah satu lubang gali kubur yang dibuat oleh Alter Ego sendiri tadi di area top lane. Dan tentunya MVP tiba-tiba MVP. Wah. Langsung ke Eman. Tiba-tiba player of the match. Tiba-tiba player of the match. Gue penasaran deh pentanya memang gue. Bosen gak MVP? Kayak MVP itu apa sih gitu kata dia. Iya kayak dia mulu gitu kan. Tapi Eman kalau yang lucu kalau main sama Lumin ya disiksa bro. Benar. Ya gimana ya? Beda kalau yang itu. Oh itu berat itu. Itu main goalsnya bukan menang soalnya. Benar. Beda. Itu torture ya. Iya benar. Kalau ini kan emang tujuannya balik lagi ya. Emang Emannya juga carry game banget. Dan di game ini entah kenapa untuk menumbangkan Eman butuh effort yang luar biasa. Kayak tadi kita lihat kan udah Spectral Migration, Spectral Koyam, Purify dibalikin tiba-tiba kan. Ya, apa karena factor be? Kayaknya karena salah satunya juga ya. Kita tahu sendiri kapasitas dia dengan fighter yang benar-benar fleksibel. Dan kita sempat lihat juga sebenarnya dia main, let's say kayak Moskov. Cloud, Oke. dia juga tampil sebenarnya. Jadi Trinity. emang fleksibel, pakai Trinity bisa, pakai fighter bisa. Cuma mungkin Grangernya yang tadi nggak terlalu bersinar. Oke, tapi kalau Granger tadi mungkin karena memang gameplaynya nggak masuk ke sini. Gameplaynya nggak masuk. Jadi bukan karena masalah individual gitu. Ya, bukan masalah Grangernya. Grangernya, bukan. Tapi masalah emang as a team, mereka nggak play around Grangernya aja. Oke, dan untuk Alter Ego seperti yang tadi gue bahas sedikit ya Be. Entah kenapa kombonya mereka nggak masuk. Ya, biasanya kita kenal dengan Alter Ego yang kalaupun bikin miss inisiasi, mereka mau follow. Ya somehow kadang jadi worse gitu kan dari missnya mereka. Iya, Alter Ego yang kita rindukan adalah Alter Ego yang dimana ketika lihat gua gagal, tapi masih di follow. Ya Pokoknya gas Percaya terus, dulu, gas iya terus. gas terus. Yang penting percaya dulu nih. sekarang kayak Way of Dragon-nya miss. Nah ini momen yang Ini. tanda tanya besar Be. Iya. Aku kira juga bakal di follow loh. Dan itu kalau kita ngomongin di follow, Nile sebenarnya cukup damage-nya. Tapi emang ada hybrid defense yang bertambah dari Phantom Steed. Karena mungkin itu yang ngebuat Arfi ragu kayaknya. Ya jalan mundurnya mereka juga nggak safe sebenarnya kan. Iya. Mendingan dia try coba kill daripada dia mundur. Tumbang Tapi juga. sama juga, iya tumbang juga ini Malah ya. nggak ada tukar sama sekali kan. Iya. Karena trade jadinya. Emang sih kalau lihat damage tadi kayaknya darah Niles gitu nggak cukup deh. Iya, tapi Kurang dikit. Bigetron by Vitality kita lihat bermain dengan cukup baik, tapi sayang sekali
Dari tadi Alter Ego tuh bener-bener nutup jalannya Bigetron banget. Wah, ditambah Ice Queen ya, jangan lupa ya buat teman-teman mid laner yang mungkin punya serangan-serangan yang berkelanjutan, continuous damage, Cuma- kayak Lilia, Eevee, itu bagus banget. Cuma semenjak Alter Ego tadi ada satu celah kecil, nah Bigetron ternyata nggak mau ngasih sedikit kesempatan untuk mereka Ya. berbuat Jalannya baik ditutup ya. atau berminta maaf dengan Berminta maaf. Karena sekarang ya Gak ada kesempatan kedua. Iya, gue ngerasa sekarang tim harus jago nge-punish memang. sama jago kiting kayaknya. Ya karena kalau ada misplay nih, sekali misplay. Kalau memang kayak contoh ya ini Alter Ego misplay sekali, begitu nggak ngasih celah sama sekali. Emang harus gitu. Emang harus gitu, iya benar. Karena kalau udah ada mistake sekali, nggak keduanya belum tentu ada gitu kan. Ini Kayak- kita ngomongin prosin. Rumusnya tuh lu unggul di early game, gak masalah. Selama lu bisa execute gamenya. Ya, Tapi sekali aja lu unggul di early game, tapi nggak bisa execute gamenya. Wah, kacau balau itu. ya satu misplay aja. Udah. Karena bounty itu gede banget, itu Ya, satu. bounty sekarang gede banget. Plus juga kayak ada yang memang hero kan powernya di mid to late game. Mhm. Jadi benar-benar harus dipertimbangkan lah. Kayak tadi contohnya ya, ada opsi dia kan. Sementara di Alrigo ini kalau beranjak ke late game juga agak sedikit meragukan karena jujur Vision Jin yang tadi udah sempat kita bahas nih Lim. Kalaupun bikin Sky Pierce, targetnya mau siapa ya? Ya apakah Gak ada yang bisa di-execute soalnya. Isansi sama Sora, trennya lagi negatif ini, Be. Lagi negatif banget. Dan kita tahu sendiri juga ya, 4 kali di pick 50% win rate di Emerald Philippines. Di MPL Sama IB, ya sama juga kalau kita ngomongin soal win rate. Kadang tampil banget, kadang emang ya bener-bener ke shutdown kayak gini. Tapi ini dia, Rich Sky orang ada. Orang kaya lagi-lagi Eman kali ini berada di dalam posisi orang ade. Orang punya. Rich Sky Orang Baitoda, punya. orang punya. Orang punya baik Toda. Tapi memang karena ya balik lagi kan. Dia objektif itu farming. Betul. Emang itu farming. Tapi sekarang farming kill. Itu bonus. Sama